Serombongan singa yang kelaparan mendapati mangsa besar di sekitar pepohonan. Tanpa berlama-lama, pasukan singa langsung mengepungnya, memojokkan hewan tertinggi itu, berusaha menyerangnya. Mereka coba merobohkan jerapah, seperti perburuan sebelumnya. Sayangnya, jerapah itu terlalu tangguh bagi serombongan singa dengan banyak anggota muda yang belum berpengalaman. Bukannya berhasil menjatuhkan jerapah, pasukan singa malah kabur ketakutan karena jerapah itu mengamuk. Jerapah menyerang balik, menendang singa yang ada di dekatnya. Salah satu singa bernasib sial, ia terkena tendangan jerapah. Tubuhnya tergulai di tanah, singa itu tidak berdaya karena luka yang dideritanya. Jerapah yang marah terus melampiaskan kekesalannya. Ia terus menginjak tubuh singa. Karena serangan tanpa ampun itu, singa akhirnya mati. Tapi jerapah itu masih kesal. Ia terus menginjak tubuh singa yang ada di bawahnya. Pasukan singa tidak berani mendekat. Jerapah itu terlalu berbahaya. Mereka hanya bisa menyaksikan saudaranya mati mengenaskan. Ini bukan pertama kalinya singa mati karena serangan balik dari jerapah. Dalam beberapa bentrokan yang terjadi, jerapah kadang melakukan serangan balik yang sangat berbahaya, menyebabkan singa terluka hingga mengakui kekalahannya. Serangan jerapah memang berbahaya. Kakinya yang panjang dan kuat bisa menyepak ke berbagai arah. Jika sampai terkena tendangan jerapah, maka bisa menyebabkan masalah serius. Tak heran jika pemangsa lain jarang mengincar jerapah karena mereka sadar dengan ancaman dari mangsa berbahaya itu. Sejauh ini, hanya singa yang bisa dan sering memburu jerapah. Biasanya, singa memburu jerapah bersama pasukannya, tapi ada pula singa yang sendirian saat memburu jerapah. Singa biasanya bekerja sama untuk memojokkan jerapah. Sebagian mengalihkan perhatiannya, dan sebagian menyerang bagian belakang jerapah. Asalkan bisa menjatuhkan tubuhnya, singa bisa mengalahkan jerapah dengan mudah. Tapi sayangnya, jerapah bukan hewan lemah. Jangankan menjatuhkan, mendekatinya saja susah. Jangkauan kaki jerapah lumayan jauh, menyebabkan singa kesulitan mendekatinya. Karena ancaman bahaya dari jerapah, beberapa singa mengabaikan jerapah besar dan lebih memprioritaskan jerapah kecil. Dan itu pun tidak mudah, karena induk jerapah bisa saja jadi lebih berbahaya. Demi melindungi buah hatinya, induk jerapah bisa saja mengamuk dan menyerang singa yang melukai anaknya. Kematian singa karena injakan jerapah merupakan salah satu momen yang paling mengenaskan. Momen pemangsa dikalahkan oleh mangsanya. Dan ternyata bukan hanya jerapah yang bisa mengalahkan singa. Mangsa lain juga pernah melakukan hal serupa. Kerbau jadi mangsa lain yang beberapa kali berhasil melawan balik ketika singa memburunya. Berbeda dengan jerapah yang melawan dengan tendangan, kerbau melawan balik dengan serudukannya dan mereka memberikan perlawanan yang lebih mengerikan. Jerapah biasanya berjuang sendirian saat melawan pasukan singa. Sementara kerbau, sendirian saja mereka bisa melawan pasukan singa. Apalagi, kerbau juga punya banyak pasukan. Tentu ini jadi kekuatan tambahan dalam menghadapi pemangsa bersurai itu. Seperti halnya jerapah, pemangsa lain biasanya enggan bermasalah dengan kerbau karena mereka besar, kuat, dan hidup bersama rombongannya. Tapi singa, sebagai salah satu pemangsa utama kerbau, mereka selalu punya cara untuk memburu mangsa besarnya itu. Singa bisa memburu kerbau sendirian, entah yang ada dalam rombongan ataupun yang terpisah. Singa juga lebih mudah memburu kerbau ketika bersama pasukannya, dan ini adalah perburuan yang lebih efektif. Ukuran kerbau yang besar bisa memenuhi kebutuhan semua pasukan singa. Lagi pula, daging kerbau sepertinya jadi salah satu menu favorit para singa. Tapi, kerbau bukanlah hewan yang lemah. Mereka sangat berbahaya. Ketika singa mendekat, kerbau akan bersiaga. Mereka tidak langsung melarikan diri. Beberapa berusaha menghadang serangan singa. Pasukan singa versus rombongan kerbau. Pertarungan antara kelompok hewan yang luar biasa, seperti sebuah peperangan. Dalam beberapa momen, kerbau terlalu kuat bagi para singa. Kerbau yang marah akan mengamuk, mengejar singa, menyeruduknya, menusukkan tanduknya, dan bahkan menerbangkan singa tanpa ampun. Beberapa perburuan singa berakhir tragis, karena serangan balik dari kerbau bisa menahannya. Ada singa yang terpojok di atas pohon, ada singa yang kabur ketakutan, ada singa yang mengalami luka karena serangan kerbau, dan yang paling fatal, singa mati karena serangan balik dari kerbau. Sepertinya, singa harus lebih waspada saat memburu kerbau. Sama halnya ketika singa memaksakan dirinya dengan memburu gajah, apalagi gajah besar. Hewan terbesar di daratan itu terlalu tangguh bagi singa dan pemangsa lainnya, apalagi jika gajah bersama pasukannya. Meski berbahaya, singa memang beberapa kali berhasil memburu gajah. Bahkan jika dibandingkan pemangsa lain yang pernah memburu gajah, seperti harimau, buaya, atau bahkan hyena,
singa jadi pemangsa yang paling sukses dan paling meyakinkan. Singa pernah memburu gajah sendirian, tapi biasanya singa melakukannya bersama pasukan yang banyak. Tekniknya bersama, seperti saat memburu mangsa besar lainnya. Singa memilih yang sendirian, mengepung dan memojokkannya, menyerang dengan hati-hati, berusaha menjatuhkan dan melemahkannya bersama. Tapi, gajah bukannya tanpa perlawanan. Beberapa kali mereka berhasil mengalahkan singa. Bukan hanya yang memburunya, tapi bahkan singa yang tidak cari masalah juga diserang. Gajah tahu betapa berbahayanya singa. Ketika bertemu, gajah akan coba mengusirnya. Serangan gajah sangat mengerikan. Tubuh mereka besar dan larinya cepat. Belum lagi, gajah juga punya serangan yang mematikan. Sejauh ini belum ada bukti yang jelas yang menunjukkan gajah berhasil membunuh singa. Tapi dengan kemampuannya yang hebat, melakukan hal seperti itu bukan sesuatu yang sulit. Gajah bisa menginjak singa atau menghantamnya dengan belalai. Jangan lupakan pula gading panjangnya yang sangat berbahaya. Gajah bisa saja menusukkan gading itu ke tubuh singa, dan tusukan gading gajah memang mengerikan. Kerbau dan badak sudah merasakannya dan berakhir fatal, di mana mereka terluka dan bahkan mati. Dengan mempertimbangkan faktor ukuran yang membahayakan, ada baiknya para singa menghindari mangsa besar. Mereka bisa memilih mangsa sedang atau yang kecil. Tapi, apakah mangsa-mangsa itu otomatis tidak berbahaya bagi singa? Tentu saja tidak. Mereka tetap saja membahayakan singa. Zebra misalnya, hewan belang itu pernah mengalahkan singa dengan serangan baliknya. Zebra menendang singa dengan telak, tendangan yang pasti menyisakan luka, mengingat tendangan zebra merupakan salah satu yang paling kuat. Belum lagi, serangan tidak terduga dari para zebra. Mereka bisa melakukan gigitan, dan singa pernah merasakan serangan itu. Gigitan yang menyebabkan singa kesakitan. Bahkan dalam suatu momen, zebra juga berhasil menenggelamkan singa yang sedang memburunya. Itu adalah serangan tidak terduga yang sukar dipercaya. Mangsa lain yang seukuran zebra juga pernah mengalahkan singa. Beberapa jenis antelope memang jadi buruan singa, tapi mereka juga bisa melawan balik. Wildebeest berani melawan balik dan bahkan menyeruduk singa. Andai serangan itu belum terlalu meyakinkan, ingatlah jika wildebeest pernah menyebabkan singa terluka karena tanduknya yang menancap ke dalam tubuh singa. Antelope lain juga berhasil melawan singa yang coba memburunya, entah dengan serudukan atau serangan tanduk yang melukai para singa. Sebenarnya banyak sekali mangsa yang berhasil melawan balik, bukan hanya mangsa besar tapi juga mangsa kecil. Mereka yang coba bertahan hidup akan melawan sekuat tenaga demi bisa selamat dari berburuan singa. Singa memang hebat, salah satu pemangsa yang paling sukses. Tak heran jika mereka dijuluki Raja Rimba. Hampir semua hewan di sekitarnya bisa diburu dan dikalahkan oleh singa. Tapi ada satu hewan yang bisa dibilang jadi target yang paling tangguh. Hewan itu adalah badak. Dari sekian banyak percobaan yang dilakukan singa, belum ada satupun bukti yang jelas yang menunjukkan singa memburu badak dengan sukses. Singa memang bisa memburu badak dan memakannya, tapi bukti perburuannya hampir tidak ada. Beberapa perburuan yang berhasil terekam berakhir dengan hasil negatif bagi singa. Mereka kesulitan mendekati badak, jangankan menyerang. Tidak mengalami luka karena serudukan badak saja sudah beruntung. Badak ini memang tangguh. Tubuhnya besar dan kuat, pergerakannya lincah, julanya tajam, dan serudukannya sangat berbahaya. Dan singa sadar akan bahaya dari badak. Badak bisa saja menerbangkan singa atau bahkan membunuhnya dengan jula tajam mereka. Dan itu sudah cukup meyakinkan bagi singa untuk selalu waspada jika bermasalah dengan badak. Jerapah, kerbau, gajah, badak, zebra, antelope, dan mangsa lainnya memang beberapa kali berhasil melawan balik para singa. Mereka menunjukkan keinginan hidup yang kuat, daya juangnya meningkat ketika bahaya mengancam. Kalau kata orang, the power of kepepet, kekuatan sejati akan muncul dalam kondisi hampir mati.